TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Berjumpa lagi kembali bersama saya Hendra Bakti dalam Sapa Sosial untuk menghadirkan informasi-informasi yang menarik dan juga melangsungkan perbincangan yang inspiratif tentunya. Pagi ini saudara kita akan berbincang dengan seorang wanita yang merupakan ketua dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan atau IWAPI, yang dimana beberapa waktu lagi nanti akan melaksanakan sebuah kegiatan yang cukup positif, yaitu menjaga kemitraan bumi. Artinya bersama mengajak seluruh masyarakat yang ada di Makassar, di Sulawesi Selatan untuk bersama-sama menjaga bumi dengan berbagai bentuk kegiatan dan langkah yang perlu kita lakukan. Untuk itu langsung saja kita berkenalan dan juga berbincang dengan Ibu Ida Nur Haris yang merupakan Ketua IWAPI Sulawesi Selatan. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Mudah-mudahan Ikatan Wanita Pengusaha untuk wilayah Sulawesi Selatan ini lancar-lancar saja usahanya. Amin, ya. Amin. amin. Oke, Ibu mungkin sedikit diperkenalkan terlebih dahulu. Mungkin masih ada sebagian kita yang tidak mengetahui ternyata ada keberadaan IWAPI di Sulawesi Selatan yang menghimpun begitu banyak pengusaha-pengusaha wanita, begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan, IWAPI ini sebenarnya apa, Ibu? IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia itu didirikan oleh Ibu Dewi Motik bersama Ibu Kemala Motik 47 tahun yang lalu. Kemudian di Makassar sendiri mungkin sudah sekitar 42 tahun ya. Jadi sudah banyak ketua-ketua sebelumnya sebelum saya. Saya sendiri sudah masuk ke periode kedua dan ini tahun ke-10 saya menjadi ketua IWAPI Provinsi. Satu periode 5 tahun? 5 tahun. Oke, ini periode kedua Anda? Kedua. Berarti dan, di masa akhir mungkin ya? Bulan depan insya Allah kami adakan pemilihan ketua baru lagi ya. Jadi isinya adalah wanita pengusaha dari berbagai bidang, yang kelasnya ekonominya itu mikro kecil. Ya, jadi yang besar itu cuma ada sekitar 2,8%. Kemudian yang kecil mikro itu hampir 8%. Kemudian maaf 7,7% mungkin. Sisanya itu ada di menengah. Nah, berarti lebih mayoritas pengusaha-pengusaha menengah begitu ya? Mikro kecil. Mikro kecil, menengah sedikit sekali. Jadi tugas IWAPI sebenarnya sebagai suatu asosiasi itu bagaimana yang kecil ini bisa naik kelas menjadi menengah. Menengah bisa naik kelas menjadi naik kelas bisa menjadi yang besar. Tapi tentunya itu tidak semudah membalikan telapak tangan karena banyak sekali hal-hal yang harus kami lakukan dalam asosiasi kami untuk menjadikan yang mikro kecil ini kelasnya naik. Ya, salah satunya itu adalah akses ke perbankan, kemudian akses ke marketing. Yang paling penting di antara semuanya itu adalah peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Ya, itu yang paling penting begitu ya. Bagaimana kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengusaha wanita ini semakin meningkat, semakin mampu mengolah usaha mereka begitu ya. Dari tadi yang disebutkan ada yang pengusaha kecil, menengah, besar begitu ya. Mereka ini sebenarnya berlatar belakang pengusaha apa saja? Mungkin beragam pastinya ya. Oh iya, pastinya. Tapi ya karena kita perempuan, isinya semua perempuan, tentunya usaha yang ditekuni itu tidak jauh dari dunia perempuan. Ya, jadi dunia kuliner, kemudian kecantikan, kemudian juga ada pendidikan, ada jasa yang sudah semakin berkembang. Kemudian banyak lagi sektor-sektor yang dulu mungkin tabu untuk perempuan masuk di dalamnya itu sudah ada. Kami juga punya developer, ada yang buat seragam untuk misalnya militer. Jadi yang dulu masih dominasi oleh kaum pria ya. Sekarang ini sudah nampaknya sudah merata juga. Iya, kemudian misalnya ada pelatihan untuk alat-alat berat yang tadinya kan itu area yang itu areanya laki-laki. Nah, sekarang dengan
kemampuan wanita untuk mengupgrade skillnya, pengetahuannya, kemudian dunia juga sudah semakin terbuka untuk informasi, teknologi, sehingga perempuan sudah bisa masuk ke area yang tadinya hanya didominasi oleh kaum laki-laki. Oke, untuk mendapatkan itu semua, untuk memperoleh tujuan itu semua, tentunya dibutuhkan berbagai bentuk kegiatan yang tidak mudah juga begitu ya, mengubah pengusaha kecil, kemudian meningkatkan sumber daya manusia mereka menjadi pengusaha besar dan lain-lain begitu ya. Sebenarnya apakah pengusaha wanita secara otomatis masuk di dalam IWAPI ini, atau memang ada prosedur yang harus dilakukan oleh pengusaha wanita untuk kemudian terhimpun dalam IWAPI ini? Iya, jumlah kami di 16 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan itu lebih dari 1.300. Oke, 1.300. Jumlahnya kalau menurut saya masih sangat kecil karena jumlah penduduk Sulawesi Selatan kan jauh lebih besar dari itu, perempuannya juga banyak, perempuan yang punya wirausaha juga jauh lebih banyak dari itu, dan kami masih ada PR untuk membuat IWAPI di kabupaten kota yang belum ada IWAPI-nya. Tapi ternyata 10 tahun saya menahkodai IWAPI Provinsi Sulawesi Selatan, tantangannya banyak sekali, tapi saya menganggap bahwa memang begitulah kalau kita ingin memajukan perempuan, tugas kita memang tidak mudah, karena perempuan itu kan dia multi, jadi ibaratnya dia di pundaknya itu dia nggak cuma mikirin rumah tangga, tapi kalau mikirin bisnis juga. Jadi dia multi burden gitu, double burden. Sebagai seorang ibu, dia ibu rumah tangga, dia istri, dia ibu dari anak-anak, terus menjalankan usaha juga. Jadi kebayangkan bagaimana banyak beban yang ditanggung begitu ya. Meskipun kalau dia jadi pengusaha, dia punya income, seluruh investasi dari yang dia miliki itu semuanya 100% masuk ke keluarga. Makanya saya bilang kalau misalnya perempuan di seluruh Indonesia ini mampu mandiri secara ekonomi, maka sejahteralah negara kita. Karena seorang ibu itu memang fokusnya selalu ke rumah tangga. Oke, baik, dan menarik sekali begitu ya, karena ada bimbingan yang diberikan begitu ya kepada para pengusaha wanita yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nampaknya baru di 15 kabupaten kota. 16 kabupaten kota. Ini jadi tadi ditanyakan ini kan gimana caranya masuk IWAPI. Sebenarnya prosedurnya nggak sulit sih. Hanya memperlihatkan bukti bahwa dia punya usaha, seperti situs SIUP, kemudian juga ada formulir yang mereka harus isi, kemudian ada iuran per bulan yang tidak besar, sangat kecil, kemudian ada uang pangkal, kemudian ada ketentuan-ketentuan organisasi yang harus diikuti, seperti misalnya harus mengikuti pelatihan-pelatihan dasar yang membuat dia bisa duduk di posisi-posisi tertentu. Baik. Gitu. Baik. Jadi masih ada dari 24 ya kabupaten kota. 16 berarti masih ada, saya masih punya beberapa daerah begitu ya. Dan itu masih akan berusaha untuk dijangkau karena kasihan juga begitu ya kalau ada pengusaha-pengusaha handal di daerah namun tidak tergabung dalam sebuah himpunan yang mewadahi para pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan begitu ya. Baik. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh IWAPI adalah mereka kemudian mencoba untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan, menjaga bumi dengan beragam bentuk yang bisa kita lakukan begitu ya. Dan mereka juga akan mengadakan sebuah kegiatan yang bertajuk Kemitraan Menjaga Bumi, dan akan kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini apa latar belakang diadakan kegiatan tersebut. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, 5 Februari, tepat hari ini akan dimulai sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan yang akan berakhir pada 9 Februari mendatang. Ada sekitar 4-5 hari kegiatan yang akan dilaksanakan yang bertajuk Kemitraan Menjaga Bumi. Sebagai pengusaha mungkin menjadi hal yang sedikit dipertanyakan, mengapa kemudian pengusaha tiba-tiba ikut andil dalam menjaga bumi, mencoba untuk mengkampanyekan sampah bebas dari sampah plastik dan lain-lain begitu. Apa sih yang melatar belakangi para pengusaha-pengusaha wanita ini untuk kemudian terjun di kegiatan sosial, mengadakan kegiatan bertajuk Kemitraan Menjaga Bumi? Iya. Motivasinya sebenarnya sederhana banget, itu nggak ada kaitannya dengan IWAPI sebenarnya. Cuman karena mungkin perempuan itu punya banyak
kepedulian terhadap lingkungan. Saya nggak bilang laki-laki enggak ya, tapi karena kami semuanya isinya perempuan, kemudian ya hampir pasti semuanya itu adalah ibu rumah tangga yang punya anak, kemudian sangat concern terhadap anaknya makan apa, pengen sehat, kemudian lingkungan harus bersih dan segala macamnya, sampah nggak berserakan kemana-mana. Maka inilah yang melatar belakangi kami untuk membuat kegiatan hari ini. Kemudian kenapa dikatakan kemitraan menjaga bumi? Karena kami pikir kalau IWAPI sendiri yang buat itu gaungnya kan kurang besar. Berarti ada banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini. Iya, jadi kami berinisiatif untuk menggandeng seluruh asosiasi pengusaha, baik Kadin maupun HIPMI. Kemudian juga asosiasi-asosiasi yang isinya banyak perempuan. Jadi ada BKOW, Majelis Taklim dan segala macam. Karena menurut kami masalah sampah ini nggak bisa kalau cuman IWAPI atau sebagian asosiasi aja yang handle. Ini menjadi urusan kita semua. Menjadi urusan pemerintah, terlebih lagi urusan masyarakat. Karena yang berkecimpung langsung dengan sampah ini adalah kita semuanya. Kita produsen sampah terbesar. Nomor 2 terbesar. Nomor 2 terbesar plastik. Sampah plastiknya di seluruh dunia adalah Indonesia. Ini menjadi fokus pembahasan yang harus segera diselesaikan begitu ya, karena budaya masyarakat yang masih sering menggunakan plastik sekali pakai dan lain-lain yang kemudian susah untuk didaur ulang dan lain-lain begitu ya. Nah, kalau kita melihat begitu ya untuk di wilayah Makassar sendiri, bagaimana pandangan Ibu sebagai Ketua IWAPI Sulawesi Selatan tentang kebiasaan kita masyarakat di Sulawesi Selatan dalam menjaga lingkungan kita, khususnya terkait dengan membudayakan menggunakan bahan plastik atau bebas dari sampah plastik begitu? Waduh, saya tuh juga hobi jogging ya di seluruh di penjuru kota Makassar, dan saya ngelihat ini sampahnya udah di mana-mana ada sampah gitu, sampah plastik. Yang saya rasakan sih sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak hal, tapi mungkin belum terlalu menyentuh kesadaran masyarakat. Jadi makanya kami berinisiatif untuk untuk melakukan kegiatan hari ini sampai 5 hari ke depan, dan kegiatannya sangat interaktif, melibatkan seluruh komponen masyarakat, sehingga mereka bisa datang ke venue, ke Pinisi Point 5 sampai 9 Februari dan melihat banyak sekali seminar, lokakarya, kemudian edukasi, informasi bagaimana sih sampah plastik ini dikelolanya seperti apa. Kita nggak melarang 100% pemakaian plastik, itu rasanya agak mustahil. Tapi lebih kepada kalau terpaksa harus pakai plastik sekali pakai, berarti buang sampahnya harus dipilah, harus dipisahkan. Nah, kalau kalau itu dipisahkan, ternyata itu bisa membawa nilai ekonomi. Karena ada mal sampah, bank sampah, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berminat untuk membeli kembali nih sampah plastiknya sepanjang dipilah, tidak digabung dengan limbah sampah rumah tangga, dengan sampah-sampah lain, tek-tek dan segala macamnya. Nah, kalau ini dilakukan dan masyarakat tahu bahwa kalau saya bisa nih pilah sampah dari rumah, ternyata saya bisa dapat duit dari situ. Tapi nampaknya tidak semua pihak bisa siap untuk melaksanakan hal yang Anda sebutkan tadi begitu ya. Satu sisi kita melihat memang ada kesadaran sebagian masyarakat yang kemudian mulai memilah-milah jenis sampah untuk kemudian diolah selanjutnya begitu ya. Tapi pada kenyataannya prosesnya di lapangan, tukang pengangkut sampah kemudian memasukkannya ke dalam mobil, kemudian akhirnya bercampur lagi begitu ya. Ini yang mungkin perlu juga dipikirkan, ini tahapan lebih lanjutnya. Keluarga sudah melaksanakan hal seperti itu, tapi di lapangan sesi selanjutnya ternyata masih sama begitu. Iya. Yang paling penting moto kami adalah mulai dari diri sendiri. Karena kalau tunggu pemerintah nih harus kayak gimana, itu nggak selesai-selesai, Mas. Jadi mulai dulu dari rumah, mulai dulu dari diri sendiri. Kemudian nanti lama-lama kalau itu menjadi kebiasaan, maka pastinya itu akan menular ke lingkungan sekitar, akan menular. Nah, salah satu dan tujuan utama dari membuat
kegiatan ini adalah tentunya menularkan virus-virus kesadaran bahwa sebenarnya lingkungan ini memang kalau nggak sekarang kapan lagi gitu. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Jadi dibutuhkan gerakan yang harus kita lakukan begitu ya, dan gerakan itu bisa kita mulai dari keluarga, mulai dari diri kita harus sendiri. Harus dari diri sendiri, nggak bisa ngarepin. Ada yang bilang gini, oh gimana dong saya mengurangi sampah plastik, tapi pabrik plastiknya kan banyak banget. Saya bilang ya kalau kamu tunggu pabrik plastiknya itu nggak ada ujungnya. Mulai dari kita aja, yang kita bisa kontrol aja dulu. Oke, baik. Berbicara tentang gerakan untuk mencegah dan juga mengatasi begitu ya, kita juga harus tahu dengan dampaknya begitu ya. Pandangan Anda, dampak yang sudah ditimbulkan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan, kemudian menggunakan plastik dan lain-lain, itu dari pengamatan Anda seperti apa dampak yang dihasilkan dari hal tersebut? Wah, dampaknya sangat fatal ya. Dari sisi kesehatan aja, air itu sudah terkontaminasi dengan mikroplastik. Kemudian makanan, ikan di laut juga udah makan plastik. Terus kita makan ikan. Ya, jadi sebenarnya kita juga makan plastik nih ceritanya. Maka nggak heran di zaman sekarang ini kanker yang tadinya penyakit langka 10 tahun yang lalu, sekarang di mana-mana kita dengar itu menjadi sesuatu yang biasa. Ya, mungkin itu tidak terlepas dari gaya hidup manusia yang konsumsinya sudah terkontaminasi oleh plastik. Kemudian plastik itu kan terurainya itu ratusan tahun. Nah, kalau itu menumpuk menjadi sampah, maka bisalah dibayangkan nanti lama-lama kita jadi pulau plastik gitu loh. Iya kan? Laut kita udah penuh dengan plastik. Di mana-mana udah penuh dengan plastik. Jadi saya ingin menghimbau seluruh masyarakat, kita semuanya, bahwa mulai dari sekarang yuk kita bijaklah dalam memilah sampah. Oke, baik. Masih ada sedikit kesempatan lagi untuk kemudian kita lanjutkan perbincangan kita ini. Kita ingin tahu sebenarnya ada apa saja sih kegiatan yang nanti dilaksanakan mulai hari ini 5 Februari sampai 9 Februari nanti di salah satu mall ya. Di Bilangan Tanjung, yaitu Pinisi Point. Pinisi Point. Nah, nanti kita akan tanyain lagi kepada pelaksananya, yaitu dari IWAPI. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Segmen terakhir dalam Sapa Sulsel kali ini kita masih bersama dengan Ketua dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI wilayah Sulawesi Selatan, Ibu Ida Nur Haris. Ibu, IWAPI begitu gencar juga nampaknya mengkampanyekan masyarakat untuk menjaga kebersihan, menjaga bumi, bebas dari sampah plastik begitu ya, dan akan diadakan bentuk kegiatan berupa seminar, edukasi dan lain-lain yang akan berlangsung selama 4-5 hari di Pinisi Point di Jalan Tanjung begitu. Kabarnya akan ada bintang tamu dari ibu kota juga nih yang akan hadir di acara tersebut. Boleh disebutkan siapa saja untuk kemudian menarik minat masyarakat berkunjung ke sana? Iya. Hari ini pembukaan sore jam 3, kemudian akan ditutup oleh bintang tamu kami yaitu indie band, namanya Pamungkas. Band Pamungkas. Band Pamungkas ini kenapa kami panggil band Pamungkas? Karena ternyata follower milenialnya banyak banget. Dan kami ingin mengkampanyekan ini kepada kaum milenial sehingga mereka nanti yang juga ikut menggerakkan sesama kaum muda, karena kan mereka adalah generasi penerus bangsa. Mereka nanti akan menjadi pemimpin. Yang terlihat saat ini kadang acuh tak acuh dengan kondisi sekitar, padahal mereka memiliki peranan yang begitu penting begitu ya. Betul sekali. Jadi kami ingin mengisi kesadaran mereka bahwa kalau mereka tidak peduli dengan sampah, maka mereka juga nanti akan menjadi korban dari sampah plastik ini. Nah, jadi band Pamungkas ini akan sifatnya menginfluence kaum muda dan ikut mengkampanyekan bagaimana cara mengolah sampah plastik dan memilah. Kemudian ada Nadia Hutagalung yang ambasador dari UNDP, dan Nadia juga sangat concern terhadap lingkungan kan. Jadi dia akan datang bicara juga tentang bagaimana sih peran perempuan. Itu nanti di hari apa?
Di hari keempat. Hari keempat ya? 8. Tanggal 8 ya? 8 Februari. Malam. Oke. Ya. Bagi fansnya Nadia datang ya? Iya. Okay. Kemudian juga ada Dr. Gamal Albin Said. Dokter milenial. Iya, dokter ya. milenial. Jadi dia separuh ustadz, separuh social plannership, social planner, dan sudah terjun dunia politik juga sih. Iya. Nah, ini adalah contoh anak muda yang berhasil bagaimana berhasil menggagas bagaimana sampah ini bisa menjadi nilai ekonomi dan bisa mengembangkan wirausaha dari seluruh milenial yang tertarik untuk melakukan itu. Baik. Jadi masih banyak sekali ada Worldwide Fund juga ikutan, kemudian Konjen Australia akan membuat lokakarya. Kita juga didampingi sama teman-teman dari Walhi. Akan ada pelatihan pembuatan ekobrik, kemudian dari akar hidroponik, organik urban farming. Kemudian yang sifatnya hiburan juga ada lomba-lomba ya, misalnya lomba menggambar anak usia dini dengan tema lingkungan. Jadi hari tiap hari berganti, acara juga berbeda dan semakin meramaikan kegiatan kemitraan menjaga bumi. Sekali lagi ini sebuah kegiatan yang dilaksanakan banyak pihak di dalamnya begitu ya. Tentunya begitu menarik untuk disaksikan nanti di Pinisi Point mulai hari ini dibuka hingga 9 Februari mendatang begitu. Baik, apakah ini juga akan dihadiri oleh para pengusaha-pengusaha wanita Indonesia dari berbagai daerah? Iya, kami juga mengundang IWAPI Pusat dan teman-teman IWAPI dari kabupaten dan kecamatan dan provinsi lain, karena mereka juga akan mengisi acara nantinya. Kemudian juga kita juga kerjasama sama Kementan, jadi akan ada wanita tani juga yang ikut meramaikan tani milenial. Jadi ya ibaratnya semua ingin jadi satu di situ, yang sifatnya future, kemudian yang sifatnya social plannership, yang sifatnya ekoturism, yang sifatnya juga kepedulian terhadap lingkungan, sustainable environment, sustainable fashion juga ada. Jadi kami harap masyarakat Makassar dan seluruh provinsi Sulawesi Selatan untuk bisa bergabung dengan kami di acara tersebut. Hari ini mulai tanggal 5 sampai 9. Nanti juga kami akan ada di Car Free Day, mengadakan program yang namanya rampok plastik. Jadi rampok plastik. Iya, jadi kalau yang bawa botol minuman plastik kami rampok plastiknya, kami tukar dengan tumbler. Kemudian yang bawa kantongan kresek plastik sekali pakai, kami rampok plastiknya, kami tukar dengan tote bag. Kayaknya ini dirampok yang asik ini kayaknya ya. Plastik kita diambil dan diberikan tumbler ya. Iya, betul. Itu adalah salah satu dari kampanye kami. Kampanye ya. Oke, baik, menarik sekali ya. Itu di tanggal 9 ya. 9 pagi di Car Free Day. Car Free Day. Oke, baik. Kesemuanya tentunya dibutuhkan gerakan dari diri kita. Nah, sekarang saya persilakan kepada Ibu Ida Nurhalis sebagai seorang pengusaha wanita dan juga sebagai ketua IWAPI di Sulawesi Selatan begitu ya, untuk kemudian bagaimana mengkampanyekan dan memberikan pesan penting kepada masyarakat, warga dan khususnya anak muda sebagai penggerak agar kiranya kita terlibat begitu dalam menjaga bumi, menjaga kebersihan, membiasakan diri bebas dari sampah plastik dan lain-lain. Iya. Kalau menurut saya recycle for life cycle itu betapa pentingnya, sehingga kita semuanya sudah tidak ada pilihan lain. Kita semua harus berpartisipasi kalau memang kita ingin lingkungan kita lestari dan aman dari berbagai macam penyakit, aman dari berbagai musibah, karena apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai suatu saat. Oke, apa yang kita tanam di hari ini itulah yang akan kita petik di suatu saat begitu ya. Ini kan salah satu bentuk kegiatan dari IWAPI ya. Sebenarnya bentuk kegiatan lain yang kemudian disasar oleh IWAPI apa saja selain kemitraan menjaga bumi? Kalau yang sifatnya wirausaha banyak. Wirausaha ya. Iya, itu ada banyak pelatihan, mulai dari pelatihan pembuatan neraca keuangan yang paling sederhana, karena masalahnya pengusaha kami itu di situ ya, karena suka mencampur adukan keuangan keluarga pribadi dengan keuangan usaha. Pemasukan, pengeluaran, saldo dan lain, debit kredit gitu ya. Terus kemudian cara menghitung misalnya biaya produksi, kadang dirinya sendiri nggak digaji gitu loh, lupa. Baik. Jadi itu diberikan juga pelatihan seperti itu ya. Kemudian bagaimana yang paling penting adalah bagaimana pemanfaatan teknologi. Baik, kalau pemirsa ingin kepoin soal IWAPI ini, kemana mereka bisa berkunjung, atau ke media sosialnya atau bagaimana? Iya, ada media sosialnya di Facebook IWAPI Sulsel, kemudian di Instagram juga di IWAPI Sulsel. Oke, media sosialnya IWAPI Sulsel,
tentunya Anda bisa berinteraksi lebih banyak lagi di sana. Sukses untuk acaranya Ibu Ida Nurharis terkait dengan kegiatan kemitraan menjaga bumi yang akan berlangsung di Pinisi Point di Tanjung hari ini hingga tanggal 9 Februari mendatang ya. Mari bersama-sama kita untuk menjaga bumi kita agar bumi kita tetap dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Terima kasih Ibu Ida dan sukses untuk acaranya. Demikian untuk Sapa Sulsel di hari ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Indra Bakti, waktunya pamit dan waktunya juga mengucapkan selamat beraktivitas, semoga sukses, selamat pagi dan sampai jumpa.